Buat teman-teman, aku sarankan kalian nonton video ini sampai selesai, sampai tuntas, karena banyak banget ilmu-ilmu bermanfaat teman-teman. Kita juga mendapatkan informasi untuk mendetail mesin-mesin Hino yang terbaru teman-teman. Jadi untuk kalian, saya sarankan nonton video ini sampai selesai, karena banyak banget ilmu dan keseruan yang bermanfaat. Oke, yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bima Rahmatullah. Jadi teman-teman, di pagi ini aku sudah berada di Hino Haryono, Jakarta teman-teman. Nah, jadi kali ini aku diundang oleh Hino dalam rangka acara penghargaan 1 juta kilometer tanpa overhaul teman-teman. Jadi nanti kita bakal mengasih penghargaan kepada 3 PO bus yang menggunakan Hino 1 juta kilometer tanpa overhaul teman-teman. Jadi kan ini salah satu keunggulan juga yang dibuktikan oleh Hino ya teman-teman ya. Penasaran pastikan PO bus apa saja yang mendapat penghargaan kali ini? Silahkan kalian ikuti video ini sampai selesai. Di sini aku nggak sendiri, nanti banyak youtuber juga teman-teman. Jadi penasaran seperti apa keseruannya? Silahkan ikuti terus video ini sampai selesai ya. Yuk langsung aja kita masuk ke inti video ini. Capcus. Saatnya kita berangkat. Mas Wobo. Mas Wobo. Kamu siapa kan? Kamu siapa? Duh, rame guys. Halo dulu. Ini Mas Dodi. Ini perwakilan dari Mbak Ika. Kalau ini perwakilan dari Ceker HR ya? Enggak mas, enggak mas. Nyalain yang itu aja ya. Ya sebelum diberangkatkan di absen dulu ya. TL-nya mahal lagi TL-nya. Ika Endria dari Hino. Loh, Mas Dodi kok menerima 2 ya? Mantep. Langsung dipakai. Tuh, langsung pakai. Ini yang parkir 1 bis, yang antri bolak potong udah kayak ngantri sembako. Jalanan Jakarta lengang ya. Iya ini sepi banget. Tunggu langsung di Segembyong nih. Salam ini. Uang berapa? Kita masukin ke mana ya? Ayo minggir orang. Ayo minggir. Pinggir ini lancar. Iya, boleh parah nih. Baik. Ngeblongan ke Bang Jo sana depan ya. Tiba ya? Oh Garuda mas. Garuda mas. Udah. Purwakarta. Oh di sini kita. Oh tuh Garuda lanjut Prima sama Murni. Murni Jaya.
kae iki. Ini mesti dari kono. Loh, laju primane boys men 224 lagi. Oke teman-teman, kita udah sampai di Hino Purwakarta. Nah, itu ada sasis. Jadi di sini nih untuk uji tesnya nih. Mantap ya. Nanti baru ada 2 unitnya, ada Garuda Mas sama Laju Prima. Belum ada satu lagi, kan ada 3 PO bus. Ini baru datang 2. Kira-kira seperti apa nanti penjelasannya, keseruannya silahkan kalian tonton videonya sampai selesai ya. Nah teman-teman, di sini ada sasis bus. Jadi bis itu awal mulanya sebelum jadi bis, dia berbentuk awalnya seperti ini, berbentuk sasis. Ini sasisnya Hino AK 240 teman-teman ya. Ini seperti ini. Pertamanya kerangka sasis seperti ini, ntar jadinya seperti itu yang di sebelah. Udah jadi itu kan bodinya dibuat di karoseri Laksana ya. Itu. Kalau yang ini ada yang dari Adiputro ini. Jadi ya tergantung perusahaannya mau ngirim ke karoseri mana teman-teman. Tapi awal mulanya dia belinya seperti ini. Kecuali ada yang beli jadi juga ada sih yang ready stock. Cuma kalau awal-awal biasanya dia mesen sasis seperti ini dulu, terus baru dirakitkan bodi. Udah yuk sekarang kita langsung lanjut ke sana. Kita ikuti acaranya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa mulai di sini. Ada 30 anggota Busmania. Yang paling katanya rambutnya ribu aja. Di samping. Benar ya. Dan juga dari Iba Group kayak di saya tadi saya tampilkan serang yang telah mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul. Dan telah mencapai lebih dari 1 juta kilometer tanpa adanya overhaul. Ini hal yang sangat luar biasa, dan nanti kita akan memberikan penghargaan kepada mereka dan mendengarkan pengalaman mereka dengan Hino di sesi talk show nanti. Mohon masukan dan segala macamnya. Dan untuk angka 240 ini juga sudah ada order juga dari PO Kalisari Surabaya maupun PO Bagong di Malang dan juga PO dari Jaya. Baik, selain itu Hino selalu mendukung program pemerintah tentang keselamatan berkendara. Maka dari itu Hino sebagai RPPM pertama yang membuat tempat khusus pelatihan untuk para pengemudi baik secara teori maupun praktek, dan telah bekerjasama dengan lembaga BNSP untuk sertifikasi driver profesional. Nanti kita akan melakukan fasilitas tour dan mengikuti fasilitas dan juga kita akan bisa melihat dengan langsung dan mencoba fasilitas di Hino Total Support Customer Center. Baik, saya akan berkata lagi, saya mendoakan semoga teman-teman semua yang ada di sini selalu diberi kesehatan dan sukacita. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pertama kami menyampaikan bahwa sebenarnya untuk program keselamatan ini sudah lama Pak ya di Indonesia ini bergaung ya, sudah banyak sekali. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Hino, Pak Santiko, sama timnya semua, Pak Anton, Mbak Gian, Mbak Tatu semuanya. Terima kasih banyak. Kemudian juga dari KNKT, Pak Wildan, dari pihak Garuda Mas, Iba Group, Laju Prima, dan Murni Jaya. Kemudian yang belum perkenalkan Pak, kami dari Bismania Community. Bismania Community adalah komunitas penggemar bis
Kita adalah komunitas yang berbasis non-profit oriented dengan asas duluran. Kita mempunyai 2000 member yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Pak Satiko, Pak Wildan, Pak Peter, Pak Yadi, Pak Jenny yang saya hormati, manajemen Garuda dan Hiba Group. Dan Bapak Ibu rekan-rekan Wismania Community, bahagia sekali. Tadi Pak Wayan, thank you Pak Wayan pengalamannya sharingnya. Nanti kita masuk ke materi Pak. Di sini nanti akan mudah-mudahan tercerahkan, gitu ya. Nanti lanjut dari materi ini dan lanjut kita nanti akan praktek. Tanggal 27 Januari 2022, belum genap setahun, belum ya. Cuma training sebelumnya ada di Jatake, sudah dari 2014 sudah ada untuk training pengemudi. Cuma fasilitas ini baru diresmikan tanggal 27 Januari 2022. Hino Total Support Customer Center. Nah ini di bawah Hino Training Divisi. Next. Nah ini adalah Hino Training Center. Jadi ada 3 besar bagian. Yang pertama ini pusat pelatihan tenaga penjual operasional, ini ada di Jatake. Kemudian ada pelatihan untuk mekanik juga ada di Jatake. Dan kami di sini pusat pelatihan pengemudi. Ini khusus untuk pengemudi. Ada di HTCC Purwakarta. Nah, apa sebetulnya visi kita? Ya, jadi menjadikan dunia tempat kehidupan yang lebih baik, membantu kelancaran transportasi yang aman, ekonomis, tetap bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memperhatikan pengembangan yang berkesinambungan. Jadi kalau bahasa di Jepang itu ada namanya Kaizen. Kaizen is improvement never ending. Jadi terus kita step by step. Apa yang kurang terus kita sempurnakan, termasuk untuk safety dan economical driving. Area yang tadi Bapak Ibu lihat itu kurang lebih di angka 10.000. Ada panjang lintasan 800 dan kapasitas kelas baru ada 2. Mudah-mudahan tahun depan kita tambah lagi. Amin. Karena udah over banget. Nah, kemudian ini ruang kelas. Nanti kita akan praktek blind spot. Ya, nanti sama saya blind spot. Bagaimana para pengemudi itu harus tahu titik buta di bagian depan, kanan, kiri, dan belakang. Yaitu kami sudah set up di sana. Nanti teman-teman bisa nyoba naik di posisi pengemudi. Oh, di mana nih titik butanya? Ya, nanti saya akan jelaskan di sirkuit. Kemudian training center division, ya. Di training division ini adalah ada Pak Peter, dia pimpinan kami. Kemudian di bawah beliau ada training plan sistem evaluasi, ada training teknikal LSP, LPK, HMSI, ada non teknikal, dan kami di sini HTCC. Jadi kami ini adalah departemen dan Pak Peter sebagai division head kami. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita berikan karena kita Hino ini dari Smart Driving Hino 300. 500, 700 bus. Nah ini dulu 1 sampai dengan 4. Apa sih? Ini yang baru yang kami dari Salaman Merah. Tahun ini baru kami lebih dalam. Kalau Hino produk knowledge pasti, ya. Kemudian update informasi teknologi seperti halnya Euro 4. Bapak Ibu pasti paham handling Euro 2 dan Euro 4 itu berbeda. Karena berbeda teknologi, akhirnya berbeda karakteristik dan juga pengaruh dari muatan juga. Kemudian karakteristik ini sebagai LSP LPK yang sudah dapat lisensi atau sertifikasi dari BNSP. Yang untuk skema pengemudi ada 4 yang kami sudah dapatkan: pengemudi bus akap, kemudian pengemudi angkutan barang pengangkut barang khusus, kemudian angkutan barang pengangkut bahan berbahaya dan beracun B3 kalau bahasa BNSP, kalau Kemenhub itu B2 karena ada permennya. Kemudian mengemudi angkutan massal dengan angkutan bus gandeng dan tikar. Ini seperti halnya Transjakarta. Ya, jadi Transjakarta kembali seperti halnya Boyholong, kemudian Transpakuan, sudah juga beberapa kita sertifikasi di sini. Drivernya yang sampingan bisa jadi, ternyata mereka hobinya di sini, ternyata paling banyak. Kalau kami lihat, makanya kami sekarang punya sosial media ini. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin tahu update mengenai ini HTCC lagi running apa, materi apa, silakan follow Pak. Ya, jadi ada semua. Ya. Tetapi kami pantau terus kalau para pengemudi yang udah training di sini kan ada WA grupnya.
dia nggak boleh sembarangan mengupload, apalagi dia lagi nyetir. Kalau dulu itu lagi nyetir masih live, gitu ya. Sekarang udah nggak. Saya bilang, Bapak saya akan nggak berikan sertifikatnya. Jadi saya kontrol Pak. Saya ada grupnya, ada sampai dengan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Pak Tiko, Pak Peter, pengajar, kemudian juga Pak Kastabino, dan tak lupa rekan-rekan Asmania ya, dan kurang lebih 30 orang tadi diinformasikan yang hadir di event ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Hadi Heriawan, perwakilan dari tim produk HMSI. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, dan kurang afdol rasanya kalau misalkan datang ke event Hino tidak sekalian sosialisasi mengenai produk Hino Euro 4. Tapi tenang saja kalau Pak, kebetulan tidak ada slide mengenai tronton, ya bus tronton, jadi bisa terlalu aman. Medium bus dan big bus, trontonnya belum ada ya Pak. Maksudnya ke maxi bus ya Pak. Kebetulan juga saya tiap hari, kebetulan saya di Tambun Pak, jadi tiap hari itu saya naik Transjakarta di Bekasi Timur ke Cawang Ciliwung gitu ya. PP Pak, ya kurang lebih ya 40 sampai 60 km. Kemudian juga pas masih single saya juga karena kampung di Bandung sering naik bus juga Pak dari Cawang ya, kebetulan naik PO Prima Jasa turun di Terminal Wi Panjang. Jadi kemungkinan saya juga salah satu bismania, cuman nggak masuk member ya Pak ya. Oh belum masuk. Oke Pak, jadi langsung mungkin ada materi yang untuk kita waktu. Seperti kita ketahui, di April 2022 ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan standar emisi Euro 4 untuk seluruh mesin diesel ya Pak ya, khususnya untuk kendaraan komersial. Nah, apa sih mesin Euro 4 ini atau bedanya dengan Euro 2? Simpelnya gini Pak, ya karena standar emisi ini kan fokusnya di emisi ya atau di gas buang. Dan ada 4 struktur emisi di sini yang ingin saya sampaikan. Ada CO, HC, NOx, dan PM. Nah, nilai ini yang membedakan antara Euro 2 dan Euro 4. Kita bisa lihat di sini Euro 2, CO, HC, NOx, dan PM-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan Euro 4. Dari 4 ke 1,5, 1,1 ke 0,4, dan 0,15 ke 0,2. Nah, faktor apa saja sih bisa menurunkan standar emisi dari Euro 2 ke Euro 4? Yang pertama ada dari teknologinya Pak, atau dari engine-nya. Nah, engine-nya tentunya harus sudah dilengkapi dengan sistem common rail Pak. Kemudian juga ditambahkan dengan komponen after treatment. Nah, nanti saya coba sampaikan apa saja sih yang ada di bus Hino komponen after treatment-nya. Kemudian yang kedua, tak pentingnya Pak, yaitu pemakaian bahan bakar. Bahan bakarnya harus mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu dengan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Ya, jadi dari kami sudah menyiapkan teknologinya, ya, engine common rail beserta after treatment-nya. Nah, nanti dari PO-PO ini yang bisa menyesuaikan agar emisi Euro 4 ini bisa tercapai, yaitu dengan kandungan sulfur 50 ppm. Nah, ini ada 2 komponen utama ya di mesin bus Hino yang menggunakan after treatment EGR, exhaust gas recirculation. Sederhananya, gas buang yang dikeluarkan dari mesin itu dimasukkan lagi ke dalam sistem komponen bahan bakar Pak, sehingga dibakar dan menurunkan kandungan NOx. Ya, kemudian yang kedua, setelah diturunkan di EGR, kita juga dikurangi emisi gas buangnya di komponen yang namanya DOC atau diesel oxidation catalyst, gitu ya. Komponennya ada di bagian muffler Pak. Kurang lebih seperti ini perangkatnya ya. Jadi ada 2 komponen utama after treatment di Hino, ada EGR dan DOC. Kalau ada yang lain kurang kita nggak tahu ya. Mungkin ada yang menggunakan SCR atau AdBlue dan lain sebagainya. Nah, oke, kita masuk ke produk line up Euro 4. Kita punya 3 kategori di bus, ada microbus, kemudian ada medium bus, dan ada big bus Pak. Ya, di microbus kita ada 115 SPB, 115 SPBL, 100 only. Kemudian juga kita di Januari-nya varian baru Pak, varian RTU ya, ready to use. Jadi biasanya kalau customer beli unit sasis ke APM, kemudian
juga order body karoseri. Tapi ini langsung Pak, dari APM sudah menyiapkan unit ready to use, sudah komplit dengan body. Kita ada 4 varian, ada prime cap dan ada flexi cap. Ada yang versi short dan juga ada versi longnya Pak. Karena biasanya kan nunggu sampai 2 bulan setengah ya untuk jadi body, tapi ini kita coba langsung delivery customer dengan komplit body. Kemudian yang kedua ada medium bus, kita punya 4 varian, ada GB 150, GB 150 long, kemudian juga ada GB 150 AT dan GB 150 long AT. Mungkin ini varian medium bus pertama ya di Indonesia yang menggunakan transmisi otomatis. Dan ini pengganti dari FB 130 Pak. Itu salah satu sasis legendaris kita ya di medium bus. Oke, kemudian di big bus Pak, ya di kategori terakhir ada 5 varian kita ya. Ada AK240 ya, dari yang sebelumnya AK215, kemudian ada RK280 dan RK280 ABS. Ya bedanya non ABS dan ABS ya. Mungkin nanti ada saat talk show akan disampaikan lebih detail lagi oleh Pak Wildan. Apa sih bedanya full air brake dengan full air brake plus ABS ya. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin sasis yang ditunggu-tunggu oleh customer Hino ya, karena kapan datangnya gitu ya, stoknya ya sedikit, tapi orderannya banyak gitu ya, kurang lebih sampai 100 unit yang informasi dari tim sales. Ada RM280 dan RM280 ABS. Ini adalah suksesornya dari RM285 Pak. Nah ini kurang lebih gambaran produk Hinobus ya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk lebih spesifik, karena nanti kita ada Germa unit AK ya, saya coba sampaikan secara teorinya apa sih yang baru di AK240. Yang pasti dari Euro berbeda ya Pak ya. Dari Euro AK215 itu masih menggunakan mesin Euro 2 J08E UH. Kemudian untuk yang AK240 ini sudah menggunakan mesin Euro 4 J08E WF. Jadi secara basic mesin sama, bedanya ya tadi ya common rail dan sudah dilengkapi dengan komponen after treatment. Kemudian dampaknya apa saja sih dia perubahan mesin? Yang pertama tenaganya kita optimalkan Pak, dari 215 menjadi 245, kemudian torsinya dari 62 ke 74. Oke, kemudian tidak hanya dari mesin ya, jadi kita coba maksimalkan perubahan di Euro 4 ini Pak. Transmisinya juga berubah, gear rasionya juga berubah, dan yang paling penting GVW juga Pak, dari 14,2 menjadi 15 ton di Euro 4 ini. Dan kita bisa lihat di sini performanya Pak, durability, final torque, max speed itu naik ya, performanya kurang lebih 6 sampai dengan 20% dibandingkan dengan mesin terdahulunya atau AK215. Oke, ini spesifikasi dan performa perbandingan antara AK215 dan AK24. Naik bus bumel gitu ya, yang sering naik AK kan kelihatan tuh apa speedometernya masih analog gitu ya, masih orang-orang masih jadul gitu ya. Kemudian juga setirnya masih segitiga pizza gitu ya Pak ya, bentuk AK ya, yang AK yang lama. Namun untuk yang Euro 4 ini kita coba maksimalkan perubahannya. Yang pertama kombinasi meter yang tampilannya jauh lebih menarik. Kemudian yang kedua setir ya, setir sudah dilengkapi dengan tilt teleskopik serta juga sudah menggunakan desain yang baru. Kemudian yang ketiga sudah full air brake ya Bapak Ibu semuanya, karena sebelumnya kan masih air over brake ya. Jadi semua line up bus di Eropa sudah menggunakan full air brake, baik AK, RK maupun RM. Kemudian ban radial tubeless dengan menggunakan baut roda ISO 10. Nah ini juga salah satu mungkin yang membedakan antara Hino Euro 4 dengan Hino Euro 2. Karena kalau sebelumnya kan kita gampang ya Bapak-Bapak semuanya ya. Misalkan ada bus, bodinya dari atau apa body maker A gitu ya. Kita lihat ini sasisnya pakai apa ya? Oh bisa lihat dari baut rodanya. Kalau 8 biasanya Hino nih, kalau nggak RK AK gitu ya. Nah kalau sekarang sudah 10 jumlah bautnya Pak. Jadi makin susah nih membedakan mana antara sasis Hino dengan sasis dari ATPM lainnya. Oke, kemudian kita juga sudah dilengkapi dengan auto slack adjuster. Jadi ini adalah fitur untuk meminimalisir perawatan rem. Jadi tidak menambahkan maintenance. Jadi ketika
kampas remnya makin nipis, tapi space-nya itu tetap terjaga, Pak. Ini juga bisa masuk ke sistem safety dari perubahan Euro 2 ke Euro 4. Yang berbeda. Saatnya kita rotes. Ya nggak sama. Karena di bensin Guys, kendaraan bareng-bareng nih, berbeda. naik bis. Sabuk pengaman. Ini pada kemana ya? Ke Hino Total Support Customer Center. Jadi di sini adalah fasilitas yang kita khususkan untuk pelatihan pengemudi, Pak. Di mana ada beberapa track menu yang kami sediakan untuk kita lakukan edukasi dan juga praktek safety-nya untuk para pengemudi. Nah, yang pertama di sebelah kiri Bapak bisa lihat itu adalah area by inspection, di mana pemeriksaan harian pada kendaraan dilakukan secara rutin setiap harinya. Jadi di sana kita praktekkan bagaimana pengemudi memiliki knowledge, memiliki pemahaman cara melakukan perawatan kendaraan tentunya, yang mana dengan kita secara rutin melakukan pemeriksaan harian, resiko-resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeriksaan harian ini mampu dapat dihindari dan diminimalisir. Kemudian nampak di depan Bapak-bapak semua di sana kita ada area untuk sirkuit track blind spot area. Nah, pada menu blind spot area kita sosialisasikan, kita sampaikan bagaimana pengemudi mampu menganalisa, meminimalisir objek titik buta pada kendaraan. Jadi kendaraan sudah dipastikan aman. Kemudian pada saat akan melakukan pergerakan, di sini untuk para pesertanya kita minta ataupun kita pandu untuk bagaimana melakukan komunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara membunyikan klakson, ya, sebagai pertanda dan juga komunikasi pada saat berada dalam kendaraan. Untuk klakson 1 untuk bunyikan ketika akan menghidupkan engine, kemudian klakson 2 untuk menggerakkan maju ke depan, dan klakson 3 pada saat akan bermanuver mundur 3 kali. Nah, ini adalah trek menu yang pertama di mana pengemudi di sini biasanya untuk kecepatannya yaitu 10 km per jam, ya, 10 km per jam, ya, 10 km per jam. Kemudian ada halangan yang pertama ataupun menu yang pertama ini adalah narrow barrier, di mana dibentuk atau didesain barrier makin menyempit, Pak, makin menyempit. Nah, kemudian Bapak tengok di sebelah kiri Bapak, di sini ada menu yang pertama, yang kedua yaitu parkir paralel. Banyak sekali pengemudi yang ternyata hanya bisa maju, sementara untuk melakukan parkir banyak mengalami kesulitan. Sehingga di sini kita praktekkan untuk bagaimana melakukan manuver dengan memahami dan mengetahui spesifik daripada kendaraannya, baik ROH dan FOH-nya. Ini untuk parkir paralel. Next, Pak. Ya, Pak. Nanti kita coba. Nah, menu yang berikutnya adalah menu stop and go, di mana pada menu stop and go ini terdapat rambu ya, yang menunjukkan bahwasanya kendaraan harus berhenti. Ya, kendaraan harus berhenti. Simulasinya apa yang kita lakukan di sini? Pertama, pengemudi harus menguasai dan memahami cara dan karakter pengereman, ya. Bagaimana melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman. Kemudian bagaimana pengemudi melewati stopper bumper, ya, di mana biasanya ini ada posisi tidur. Nyaman atau tidaknya pada saat kendaraan melewati stopper bumper atau posisi tidur itu tergantung dari kebiasaan. Kemudian menu berikutnya masih sama, yaitu menu parkir paralel, ya, dimana biasanya untuk beberapa pengemudi saat melakukan praktek bisa 2-3 kali bermanuver untuk dapat masuk ke servis ataupun menu paralel. Kemudian stop, Pak Afila, di sebelah kiri Bapak di sini ada menu untuk S, ya, parkir S ataupun jalur S, di mana pengemudi ini biasanya diperuntukkan ketika melewati jalanan berbukit, ya, tebing berbukit dan juga jalanan menurun di daerah pegunungan. Kemudian kita lanjutkan untuk menu berikutnya. Pasaman. Ya, daerah Pasaman, Bukit Tinggi, situ Delawe. Pasaman. Iya, Bukit Tinggi ke sana. Basic saya juga pengemudi, Pak. Seperti dulu Pak Wayan tadi cerita, basic saya dulu pembalap di beberapa PO bus.
Ini menu narrow berry masih sama dengan narrow berry yang pertama, namun di sini narrow berry-nya lebih dipersempit sehingga jarak antar spion kanan kirinya terbatas. Kemudian setelahnya di sini kita akan masuk ke menu putaran ataupun bundaran, di mana biasanya pengemudi memiliki kebiasaan saat bermanuver rasa nyamannya itu tidak ada ataupun diabaikan. Nah, dengan mengemudi yang konstan, ya, dengan posisi handling kemudi yang stabil, tentunya menambah rasa nyaman pada saat pengemudi melakukan manuver di jalanan memutar. Oke, kita lihat konstan, gasnya tidak naik turun, gasnya konstan. Dan kemudian kita akan masuk ke menu portal area. Nah, di area portal ini penting untuk kita sampaikan bahwasanya menu portal ini biasa ya untuk para pengemudi terkadang mengabaikan. Selain pengemudinya belum mengetahui route hazard mappingnya atau track menu yang atau track jalanan yang akan dilewati, terkadang mengabaikan, Pak. Beberapa kasus banyak sekali, Pak. Ya, banyak kasus yang ternyata pengemudi belum hafal jalan, tiba-tiba ada portal, ya, ada JPO, ini nyangkut. Nah, di sini bagaimana kita pandu, kita guidance, kita berikan pemahaman kepada driver bagaimana cara untuk menganalisa dimensi daripada kendaraan, baik tinggi, lebar, dan panjang kendaraan. Disinilah kita pastikan pengemudinya sudah memiliki pemahaman terkait dimensi kendaraan. Oke, next. Kemudian di sebelah kanan kita, Pak, stop Pak Afila. Di sebelah kanan kita ini ada tikungan zigzag, ya, di mana pada tikungan zigzag ini terdapat barrier spring. Di tikungan zigzag ini pengemudi harus betul-betul mengetahui ROH dan dimensi kendaraan. Karena apa? Bisa saja pengemudinya nyangkut, Pak, di spring, ya, baik spion ataupun bodi belakang ini sering nyangkut di area track menu untuk parkir zigzag ini, Pak. Oke, next. Kemudian sebelah kanan kita ada belokan patah, ya, hairpin. Di sini kalau pengemudi biasanya untuk melakukan manuver saat berbelok di belokan patah ini beberapa kali melakukan manuver. Terlebih pada saat melakukan handling, posisi kemudi dan ROH daripada kendaraan belum dipahami, ya, sehingga banyak sekali nyangkut di kon. Kemudian sebelah kiri Bapak bisa lihat di sini adalah menu untuk parkir mundur, ya, menu untuk parkir mundur. Berapa kali pengemudinya ketika melakukan mundur, berapa kali manuver, dan apakah bisa menyentuh ujung kendaraan, menyentuh daripada stopper yang ada di belakang. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke menu untuk safety braking. Ya, sama kita lakukan beberapa evaluasi dan safety ya di beberapa menu. Sama, termasuk kita explain bagaimana pengemudinya mampu melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman. Jadi pengereman yang aman, sekali lagi standarisasi untuk pengereman yang aman adalah pengereman yang terencana. Terlepas dari pengereman yang tidak terencana, semuanya masuk kategori pengereman tidak aman. Nah, selepas kita bisa melakukan pengereman dan aman, tentunya harus memiliki kenyamanan. Seperti kita akan simulasikan berikut ini, dengan lintasan sepanjang 100 meter, jarak tempuh 100 meter, kemudian kecepatannya hanya 30 meter saja, 30 km saja. Nah, dengan kecepatan 30 km per jam, tentunya standarisasi yang harus dilakukan untuk melakukan pengereman adalah 30 meter. Karena standar pengereman adalah 1 meter untuk setiap 1 km. Nah, di sini kita akan simulasikan dengan kecepatan 30 km per jam, apakah mampu melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman dengan jarak pengereman yang hanya 20 meter saja, Pak. Oke, kecepatan di putaran 30 km per jam.
sekarang sudah 30 km per jam. Nah, jarak pengereman hanya 20 meter. Kita bisa merasakan Pak, beberapa penumpang ini seperti terdorong ke depan ya, kalau pengeremannya hanya aman. Lalu kita akan simulasikan bagaimana cara pengereman yang lebih nyaman Pak. Kita akan simulasikan untuk uji coba satu kali lagi. Boleh Mas. Gak boleh ya. Oke, satu lagi kita coba bagaimana melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman. Kasih paham. Ini, nah berbeda rasanya dari yang tadi Pak. Ini lebih halus ya, lebih halus. Kemudian ini Pak, menu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan beralih ke batch yang berikutnya ataupun peserta yang berikutnya. Boleh Pak, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, doakan saja Pak, ke depan kita masih ada lahan untuk kita persiapkan. Di sini juga nantinya kita juga akan expand untuk menu off-road. Off-road ya, gitu. di sebelah kanan kita. Ya. 1 tahun kita berjalan ya, ada kurang lebih 54 batch. Ya. Boleh Pak? Boleh Pak, nanti kita simulasikan. Aman Pak? Aman. Boleh, nanti disimulasikan Pak. Ya, silakan. Tips untuk melakukan pengereman yang aman dan nyaman. Yang pertama ya, pengereman yang aman sekali lagi adalah pengereman yang terencana. Bagaimana melakukan pengereman yang nyaman dan aman adalah dengan kita merencanakan pengereman. Seperti kita tahu Pak, namanya pesawat belum ada istilah remblong dalam pesawat. Kenapa? Karena pilotnya melakukan pengereman yang terencana. Begitupun dengan masinis pada kereta api selalu menggunakan teknik pengereman yang terencana seperti itu. Jadi triknya adalah lakukan pengereman yang terencana, kemudian maksimalkan penggunaan rem. Fungsi-fungsi rem antara lain pertama ada engine brake, kedua ada exhaust brake, dan yang ketiga ada service brake. Rata-rata pengemudi hanya mengandalkan yang namanya service brake. Padahal ada sistem pengereman yang jauh lebih mumpuni, lebih aman sehingga kita semua bisa terhindar dari resiko brake fading, Pak. Kasus kecelakaan yang terjadi sekarang ini banyak sekali melibatkan kendaraan ya, baik Hino ataupun kompetitor lainnya yang sama Pak masalahnya ya. Dari knowledge dan pengetahuan pengemudi yang tidak memahami karakter daripada kendaraannya dan cara melakukan pengereman yang tepat. Karena jauh-jauh ya kita sering sampaikan bahwasanya ada bagaimana cara melakukan pengereman supaya lebih maksimal, termasuk penggunaan engine brake lebih maksimal di turunan, exhaust brake lebih maksimal di turunan. Baru kita lakukan atau kita bantu dengan yang namanya service brake itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja Bapak-bapak silakan untuk bisa melakukan explore untuk ke bus AK series. Katanya mau parkir. Nanti terakhir kita oh terakhir ya? Siap. Saya kira ngejadiin Pak. Tonton dari luar itu. Masuk inspection kita ke produk explore dulu ya. Oh, explore. Di angka 240. Tapi kita udah itu ya. Nyoba. Siapa pembeli pertama? Safety itu ya. Iya. Nah, sekarang kita akan explore armada, enggak armada sih, sasis terbaru dari Hino yaitu AK240 teman-teman. Nah, nanti kita bakal dikasih tahu informasi tentang sasis ini. Dari AK215 ke AK240 Pak. Yang pertama terkait standar emisi Euro 4, di mana perubahannya sudah pasti di engine ya Pak ya, atau di mesin ya. Secara basic mesin sama, masih menggunakan J08E Pak. Ya, sama seperti AK215, namun ada beberapa komponen tambahan after treatment ya. Yang tadi sudah disampaikan, ada EGR, exhaust gas recirculation, kemudian juga ada DOC ya Pak. Ada DOC, diesel oxidation catalyst. Oke, kemudian tambahan di engine lainnya kita sudah menggunakan VNT Pak,
variable nozzle turbocharge. Itu sama seperti di mungkin mobil Pajero atau Fortuner ya, sudah pakai VNT gitu ya, seperti itu. Untuk di engine perubahannya ya plus jika dibandingkan dengan model sebelumnya yang masih Bospom, sekarang sudah sistem common rail Pak. Betul, sudah dilengkapi dengan ECU. ECU-nya ada di bagian engine Pak, nempel di engine posisinya. Kemudian masih di bagian powertrain transmisi Pak. Transmisi juga berubah menjadi MX-06 gitu ya. Sebelumnya di AK215 kan MX-06 ya Pak ya. Seperti itu. Jadi engine, powertrain itu berubah. Seperti itu. Gak bisa nyendal-nyendal mana? ABS-nya ada perubahan sistemnya. ABS untuk di AK saat ini belum diimplementasikan Pak. Jadi ABS khusus di RK dan RM sebagai varian, betul yang 280 Pak. Oke, kemudian yang paling mungkin menarik kasat mata yaitu di bagian setir ya Pak ya. RM ya? Jadi berubah sama seperti RK dan RM Pak. Iya. Gitu. Jadi kita common use untuk bagian setir dan bagian dashboard Pak. Speedometer ya? Speedometer, betul. Ini mohon maaf masih ketutup Iya, plastik. plastikan. Ya, kemudian juga sudah teleskopik steering Pak. Jadi lebih nyaman mengemudi. Betul, bisa menyesuaikan dengan Naik turun ya? faktor tubuh ya. Naik Iya. turun, maju mundur. Gitu. Setirnya nih. Terus kita belum pernah uji apa yang telah Pak. Ya kalau dilihat dari sistem bahan bakarnya Pak, kalau dengan common rail ini kan memang sudah diprogram Pak ya, harusnya lebih irit yang 240. Jadi tenaga besar, tapi untuk supaya bahan bakarnya sudah diprogram ya nanti. Nah, untuk bahan bakar sendiri Pak, kan selama ini kan isu paling ini kan Euro 4 nih. Kalau bio solar gimana? Kami dari ATPM tetap merekomendasikan menggunakan sulfur yang rendah. Kembali lagi ke sama, kalau menggunakan non sulfur rendah biasanya emisinya akan tercapai Pak. Nama Indonesia sendiri ya Pak. Ya. Seperti itu Pak. Namun tadi Pak Roel mungkin ya sampaikan bahwa sistem bahan bakar kita juga sudah upgrade Pak ya sebelumnya. Di filter bahan bakar kita sudah ada 3 buah ya, 2 di sasis kemudian 1 di engine ya. Kemudian juga dari segi volume lebih besar dibandingkan dengan model sebelumnya. Itu 2 kali penyaringan jatuhnya. 2 kali plus 1 yang di engine. Pak. 3 jadi total ya. Tiga. Nah kemudian tangki bahan bakar juga sama Pak. Bagian dalam sudah kita lapisi dengan aluminium plating ya sehingga betul nggak mudah karat Pak. Kalau karat kan bisa mengikis lapisan material, kemudian masuk ke filter, masuk ke mesin bisa jam gitu. Iya, betul. Satu-satu gitu. Betul Pak, semuanya sih dari tangki, dari pipa kita sudah ganti Pak, dari filter, selang-selang dan lain sebagainya Pak. Pokoknya tahan terhadap korosif Pak. Jadi Tidak total mudah. filternya sekarang berapa? Ini 3 Pak, betul. 2 di sasis, 1 di engine. 1 di sasis, 1 di engine. Kapasitas masih sama Pak, 200 liter ya untuk AK ya. 200. Betul, beda kalau RK sudah 270 ya sama sebelumnya, kemudian RM sudah 50 Pak. Kemudian juga yang paling signifikan sistem pengereman Pak. Ya sebelumnya kan masih aerover ya Pak ya. AOH sekarang sudah full air Pak. Full air brake. Full brake betul. Kapasitas oli Kapasitas ini masih sama Pak. masih sama. Betul. 13,5 ya masih sama Iya. Pak. Untuk fungsinya juga biasanya. RM-nya nggak ada di sini. Iya. RM juga sama juga katanya. Ya sama karena basicnya masih Iya kan? 08 Iya, masih sama kapasitas oli RM ya. Betul, masih sama RK, RM, AK masih sama. Oke, kemudian ban sudah radial tugas, kemudian baut roda juga sudah 10 tut ya Pak ya. Sebelumnya 8 sebelumnya. akhirnya 10 juga. Makin susah bedainnya Pak. Hino apa ini? Bisa adaptasi suspension. Build up Kita nggak rekomendasi sih, Nggak Pak, rekomendasi ya? untuk AK sama RK. Karena kita kan punya produk RN. RM. Iya. KRL-nya lagu ya. Benar. Kalau dulu karena kita kan punyanya RN kan narrow ya Pak ya. Jadi kalau pakai SHD kan Belum biasanya bisa. modif dari RK gitu ya. Pakai ELSA, dibuat wire bisa SHD. Sekarang udah ada RN. Sekarang udah bisa RM. Jadi makin memanjakan konsumen lah bahasanya. Pasti Pak. Makin banyak pilihan tapi makin bingung Mas. Yang penting harganya terjangkau Pak. Nah, harganya masih tetap kompetitif Pak. Oke, lanjut Pak, mungkin kita bisa putar lagi Pak. Duh, suaranya jauh banget.
Yang lainnya lagi satu sama main sama Pak. Itu Pernya besok dikasih minyak biar gak keret-keret. Kasih minyak ya. Jadi kita nggak tahu tanya nih Pak, mungkin yang lain cuma ganti mesin gitu ya. Dari 2 ke 4, tapi kita tidak hanya sekaligus Pak, karena waktu kita evaluasi produk juga ini kapan nih berubahnya terutama dari segi visual yang kelihatan nih dia setir, dashboard atau speedometer sama baut roda biasanya kan yang sering dibahas Pak. Sekarang lanjut ke enggak Pembeli. itu bocah siapa itu? Iya. Anak siapa? Jam segini bukannya sekolah malah di sini dia. Irang-irang. Irang-irang. Sekarang kita berada di area blind spot. Jadi ini adalah spot fasilitas yang dimiliki oleh HTSCC Indonesia. Salah satunya blind spot. Pembelajaran apa yang kita dapat di sini? Jadi kita bisa mengetahui area titik buta atau blind spot di sekitar kendaraan. Teman-teman bisa lihat di sini ada titik warna hijau, biru, kuning, putih ya. Ini kami sudah set up bahwa yang putih kalau di kami ini untuk traktor head yang ini. Kemudian kalau yang hijau untuk yang Dutro, kalau yang biru untuk yang bus, dan untuk yang kuning bus dengan karoseri yang lain. Kenapa? Setiap karoseri ada beda-beda posisi spion, maka berpengaruh terhadap blind spot ya, itu yang pertama. Jadi kami sudah buat titik-titiknya. Kalau pada saat kita melakukan training ini nggak kami mapping seperti ini Pak, nggak, kosong aja semua. Jadi seorang pengemudi itu silakan Pak, Bapak masuk, Bapak tentukan sendiri blind spotnya gitu ya. Nah, blind spot itu apa? Jadi umumnya pada saat kita duduk di kursi pengemudi ya, tanpa ekstra gerak, kita kontrol spion kanan, kiri, pandangan ke depan, itu adalah area yang bisa kita kontrol. Selain itu adalah blind spot, titik buta. Nah, kaitannya apa? Kewaspadaan dan keselamatan. Nah, saya contohkan ini adalah traktor head. Ya, di traktor head. Kalau nanti coba teman-teman, silakan. Nanti saya terangkan dulu. Ini adalah garis sudut. Ya, kalau ukuran badan saya ya. Bahwa area ini saya abaikan dulu under mirror ya, abaikan dulu. Ini adalah area yang saya tidak bisa lihat sampai ke sini. Tidak bisa lihat. Kemudian ini titik apa? Titik 2, 3. Jadi kalau kita berdiri di sini juga nggak kelihatan. Karena ada pilar. Ya, ada pilar. Kalau di sini sudah sudut blind spot, kita kalau ada anak kecil jongkok, main kelereng, main gundu nggak kelihatan. Jangan di depan truk. Masalah. Jangan di depan truk juga. Main gundu juga. Nah, makanya nanti saya lanjut ke P2H sebelum mereka pengemudi melakukan operasional kendaraan, dia kelilingin dulu Pak. Ya kita nggak tahu lah, selain juga anak kecil yang main, ada kucing ya kan biasanya begitu. Iya kucing ya, itu baru itu. realita. Oke, udah mulai. Kambing. Nah, kemudian sebelah sini, sebelah kanan kendaraan, ya, kami sudah garis kuning, warna kuning. Ini adalah area yang tidak bisa terlihat atau blind spot oleh pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Tanpa dia ekstra mengeluarkan kepala nengok gitu nggak, posisi biasa, ya. Ini garisnya. Tadi saya udah lihat nunjukin sosial media HTSCC, lihat di Instagram kita ada videonya Pak, itu jelas banget. Aktornya beliau tuh yang lagi jalan, Pak Wildan, ya. Karena kemarin cukup prihatin waktu itu ada kejadian yang ibu-ibu yang terlindas bus itu, ya, dari situ. Kan gua mau tepat sini, coba buat video, siap. Nah itu akhirnya kita sebarluaskan ya, karena itu edukasi lah untuk keselamatan kita. Jaraknya berapa? Kalau contoh, maaf ya, ini trotoar nih, ini trotoar. Jarak amannya itu sebetulnya 80 cm. Izin ya, 80 cm itu biasa untuk
turningnya seperti 80 cm. Ah, udah. Oke, sepatu saya. Lihat nggak? Sepatu kanan saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini, sini. Sepatu kanan. Ini. Ah, berarti ingin saya berarti ya. Sorry. Nah, itu artinya Pak, ya. Berarti ini yang Pak Eka sampai ke sini Pak, blind spot yang lebih Parah ya, lebih jauh. Ya, hati-hati. Nah, oke, lanjut sebelah kanan. Nih, yang di sini nih. Nggak kelihatan kan? Tuh, udah kan? Kelihatan nggak Pak Eka? Sini bro. Oh, ya. Jadi itu yang kita edukasi kepada pengemudi kita. Ini kosong Pak, cuma kon-kon ini kosong. Silakan mereka menentukan sendiri. Gitu. Tidak kita kasih contoh. Setelah itu baru kita review. Nah, item-item yang menurut mereka juga perlu dilakukan pemeriksaan. Ya. Dan itu harus setiap pagi. Ya. Dari mulai kondisi kabin, ya, sisi kiri depan, sisi kiri belakang, sisi kiri belakang kendaraan, sisi kanan, sisi depan kendaraan, sisi dalam kendaraan, semuanya diperiksa, termasuk oli dan minyak. Ya, hari ini kita nggak praktek, saya cuma jelaskan saja bahwa sudah menjadi kewajiban seorang pengemudi untuk melakukan pemeriksaan harian, termasuk kalau ada contoh di oli mesinnya berkurang di jalan gitu, bagi saya aneh. Tadi pagi kamu cek enggak? Gitu kan? Harusnya tadi pagi. Nah, bila mana ditemukan contoh minyak remnya kurang, ya kurang banget di bawah low gitu kan, dia nggak boleh maksain Pak. Harus lapor ke bengkel, ke teknisi. Ini mohon ditindaklanjuti. Karena di form ini kalau kami sarankan ada R artinya rusak, G ganti, P periksa, V layak jalan, X tidak layak jalan. Nah, ini dikasih rekomendasi mekaniknya apa, ya. Contoh, ya, dia salah satu ini wiper nih, wiper. Ini jangan dianggap sepele karetnya. Karena sekarang musim hujan bos. Kalau di tol Cipali, ya tol Trans Jawa kencang, ini berguna banget kalau hujan. Masa mau pakai karet gitu? Iya. Ya kan? Kekencangan murnya. Pak Ipan coba kasih contoh Pak. Ini dia tidak, pengemudi itu nggak bongkar Pak. Hanya ngecek saja. Oli mesin ditarik, kuantitinya berapa. Nah, ini cara ngeceknya menggunakan hammer check. Nah, Pak Irfan coba terangkan kok diketok-ketok apain Pak? Ya kan? Kalau dia rodanya longgar, dia akan bergetar ke tangan kerasa. Jadi nggak perlu harus dikencangin pakai kunci dulu ngeceknya. Oh, jadi itu kalau diketok bergetar, kerasa ke tangan. Kalau yang kendor getar. Iya. Tadi mas kendor ya. Kalau yang kendor, dia getarannya beda. Beda. Oh, Suaranya juga beda ya. Suaranya Beda. Ngeceknya beda. Pakai apapun. apapun Pakai bisa kecil berarti Pak. atau batu kecil bisa. Kayak misalnya yang buat dongkrak itu biasanya kan. Ya, bisa. Lebih praktis Pak, untuk driver cepat dia keliling. Buat roda longgar bisa patah. khusus bisnya. Air radiator, minyak power steering, kemudian oli mesin itu dicek. Ya, hanya kuantitinya saja, berkurang atau tidak, ada kebocoran apa tidak, ada di sini. Kemudian juga baterai, ya dicek juga. Tadi yang Pak Widan sampaikan fan belt, ya, nggak ngecek berarti bos. Kalau udah putus di jalan, saya yakin Pak, nggak ngecek Pak. Kerusakan fan belt itu ada dua penyebabnya, indikasinya. Kalau dia nggak retak-retak, terjadi keausan, ya harus dilaporkan. Ini mah udah mesinnya nyala, itu masih jalanin aja, pas berhenti off mesinnya retak-retak dan terjadi keausan. Nah, harusnya ditulis di form ini untuk meminta penggantian fan belt. Nah, itu yang kami tanamkan kepada para pengemudi yang ada di sini. Oke, kemudian yang lain termasuk juga fisik ban, ya fisik ban juga itu dicek untuk dokumen kendaraan juga. Ya, dokumen kendaraan juga seorang pengemudi itu wajib cek ini masih berlaku atau sudah expired. Semua lampu, ya. Kemudian sebelum dia jalan, ya dia harus coba dulu. Jalan maju, remnya fungsi apa enggak? Tiba-tiba udah jauh remnya belum. Bisa jadi Pak, ada kalanya olinya bagus, minyaknya bagus, minyak remnya bagus ada, ya. Atau anginnya ada, tapi di tengah jalan terjadi blok, ya.
Nah, kalau kita di safety driving itu sudah ada namanya combination brake atau mengkombinasikan pengereman menggunakan service brake dalam hal ini rem kaki, exhaust brake, dan juga engine brake. Nah, ini yang masih paradigma lama ya, masih bahwa menggunakan itu adalah boros katanya. Ya, kita di sini buktikan bahwa dengan combination brake itu pada saat exhaust brake di-on-kan terjadilah zero fuel consumption. Jadi tidak ada pembakaran. Nah teman-teman, jadi di sini ada 2 armada bus yang menggunakan engine Hino. Dia sudah mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul. Wah, berjuang banget ya. Kalau dari mesinnya juga udah kelihatan agak lama, cuma masih terapi alias terawat teman-teman. Salut sih. Oh ya, untuk Murni Jaya mungkin nggak datang karena sama-sama Hiba Group mungkin ya. Jadi diwakili sama Laju Prima. Tapi harusnya datang biar membuktikan kalau armadanya itu ada untuk penghargaannya itu. Tapi ya nggak masalah sih karena satu grup juga. Oke, Hino RK8 semuanya teman. Dah ya, kita lanjut. 1 juta kilometer tanpa overhaul. Saya mengundang ada Bapak Denny Darmawan dari PO Garuda Mas, Bapak Sutrisno dari PO Murni Jaya, dan Bapak Yadi Taryadi dari PO Laju Prima. Boleh ke sini Pak, ke depan Bapak. Bapak Denny Darmawan dari PO Garuda Mas, Bapak Sutrisno dari PO Murni Jaya, dan Bapak Yadi Taryadi dari PO Laju Prima. Dan saya mengundang Bapak Sandiko Wardoyo untuk datang memberikan selamat ke 3 PO tersebut. PO Laju Prima dengan Bapak Yadi Taryadi. Dan ada paket spare part filter kit perawatan gas, 1 sendok oli dan 2 liter solar untuk 1 unit gratis. Oh Murni ya. Habis kambingnya Laju Hiba Group ini. Untuk proses paket spare part 100 unit masuk. Selamat siang. Ya Pak. Selamat siang. Kalau dari saya kan dari pihak teknik di Garuda Mas, kalau saya bisa berbagi soal unit yang bisa mencapai 1 juta kilometer lebih, itu lebih disebabkan pertama-tama dari maintenance, kedua pemakaian spare part yang sesuai dengan standar Hino, yang mungkin berhubungan dengan maintenance itu ya, maintenance-nya jadi maksudnya driver pun diberi pengertian khusus, diberi pelajaran khusus agar maintenance itu tidak terlewatkan. Dari kami ada 3 hal sebetulnya untuk melakukan pembersihan kendaraan itu. Pertama, kualitas kendaraan. Kedua adalah faktor pengemudi. Ketiga adalah faktor mekanik. Kendaraan Hiba sudah mulai dari tahun 70 itu sudah mempunyai Hino ya. Dulu zaman pada saat itu namanya Hino BT ya. Bus atau truk ini kan perawatan rutinnya kan jadi forecast kan kira-kira. Betul ya, iya ini saya. Jadi forecast setiap kali ada yang rusak ini. Ya udah itu kita siap-siapin dulu. Gitu Pak. Dan ya itulah kira-kira itu nasional part price kontrak atau part price kontrak biasa ya.
Kemudian juga kita bicara masalah tadi adalah tapi logistiknya. Kalau mau mekaniknya kita juga ada yang disebut kontrak, servis kontrak, servis onsite atau kontrak servis juga. Biasanya kalau servis onsite itu untuk yang di kebun sawit atau di tambang itu kita taruh semuanya di situ, mekaniknya, spare partnya taruh di situ. Semua ada duitnya, ada value-nya. Maka itu dibilang ini maaf Pak Yadi, Kino ya itu tadi itu kan ada biayanya. Nah tapi biaya itu kalau nggak dimanfaatkan, sayang kan? Nah inilah jadi kita edukasi mereka ke para pengemudi, para mekanik di sini, makanya kita ada training center ini untuk edukasi pengemudi maupun mekanik. Perhatiannya seperti apa sih Pak untuk dukungan customer ini Pak dari itu Pak? Tadi kan ada macam porsinya, mungkin fasilitas seperti itu. Apa yang dirasakan oleh tim dari Garudamas? Dukungan dari itu. Terima kasih. Kalau yang dirasakan oleh Garudamas itu dukungan dari Hino ya yang barusan dialami sih. Ini kurang lebih itu 2-3 bulan ini itu ya mungkin seperti yang dialami di IBA, yaitu adanya konsumen barang dan pihak Hino itu benar-benar memberi mungkin seperti training. Kalau di mekanik itu ada masalah perbaikan bagaimana itu ditanyakan ke pihak Hino Jatake, itu diberi pengarahan harusnya bagaimana. Ini tadi walaupun nggak naik Hino ke Jakartanya, punya pengalaman naik. Nah, dengan penjelasan dan apa yang disampaikan tim Hino hari ini, apa yang Mas Wayan dapatkan dengan pengetahuan tentang terutama tentang keselamatan jalannya, dilibatkan atau memang harus seperti ini kan? Iya, saya jadi pengen naik bisa ugal-ugalan. Jadi gini Pak, setelah dari sini kemudian dari Pak Uli dan juga dari NKT, selama ini sudah dari Pak Santisno juga, memang sekarang ini yang dibutuhkan adalah pola defensive driving. Kebanyakan yang bukan kebanyakan sih, masih ada driver itu yang agresif driving, kemudian yang dia memang ngejar waktu atau nggak memikirkan kiri kanan, akhirnya menyebabkan hard braking dan sebagainya. Banyak kasus kejadian di tol itu Pak, laka-lantas di tol ya. Kita nggak usah ngomongkan dari Hino, bahkan Scania pun atau Volvo atau Mercy yang sudah menikmati indahnya bau jalan sampai kecemplung lintas indah bau mantan itu banyak Pak. Terus kemudian nabrak pantatnya truk itu juga banyak. Karena kalau kita lihat yang di jalanan itu bukan cuma bis, ada truk itu yang dari kiri tiba-tiba dia dengan santainya tanpa memikirkan belakang goyang kanan terus, tapi under 60 jalannya. Ketika pola agresif dari orang tua pasti akan terjadi laka-lantas. Nah, ini mungkin bisa jadi dorongan ya, buat teman-teman Bismania juga, teman-teman di sini juga ada teman-teman vlogger dan YouTuber juga. Ini mungkin saatnya dari kita untuk bisa mengkampanyekan juga pola mengemudi yang baik. Perlunya juga naik bis itu nggak cuma sekedar naik bis, tapi kita juga bisa mengamati bagaimana perusahaan itu tahu bahwa menerapkan pola driving seperti apa ke krunya itu kelihatan. Oh belok A, belok B, belok C itu jalan seperti ini, berarti manajemennya menerapkan sistem seperti apa itu pasti tahu. Kalau teman-teman yang mengamati, tapi daerah saat itu pentingnya ada edukasi, berbagai informasi tentang. Akhirnya nanti lama-lama dari satu mulut ke mulut pasti akan sampai ke driver itu sendiri. Pak, saya pernah lihat berita
Dinas Perhubungan itu merazia bis yang di jalan tentang penggunaan selang klakson yang nyambung kompresor atau apa, itu hubungannya sama selang tangkip. Jadi kalau kita klakson yang dibuat oleh dari ATPN itu kan klaksonnya klakson elektrik. Klaksonnya berapa sebetulnya pakai elektrik. Kemudian karena kurang kencang, itu teman-teman kemudian mengganti dengan diberi pakai klakson tambahan yang pakai tenaga pneumatik. Dengan tenaga pneumatik maka kencang suara jadi masalah. Sekarang tenaga pneumatik itu ngambilnya adalah dari tabung angin tabung udara bertekanan yang hanya digunakan untuk rem. Ini langsung ya Pak? Pasti semuanya langsung dari situ, nggak akan ada bikin sendiri. Yang jadi masalah pertama nih ya, satu nih, selangnya bener nggak? Ada yang bener, ada yang enggak. Yang bener berarti dia menggunakan selang yang metal berbaut pakai ini, jadi dia nggak, karena udara bertekanan ini kan tekanan tinggi sampai 10 bar. Ada yang pakai selang plastik yang untuk nyirami itu loh, sebenarnya tekanan. Ada yang ikutnya pakai kawat, pakai karet dan sebagainya itu lepas. Jadi saya menemukan 2 kasus, satu pakai selang plastik pecah, satunya lagi adalah ikutnya pakai karet lepas, remnya blong, dilepasnya sama di ini pada panjang. Kemudian yang terakhir di Cibubur, kasusnya selangnya benar, ikatannya benar, yang jadi masalah solenoidnya yang dia beli abal-abal. Jadi solenoid itu adalah untuk buka tutup Pak. Jadi kalau angin itu ya buka tutup, dek kalau dibuka anginnya masuk, kalau ditutup anginnya tutup gitu ya. Dia pakai. Nah kalau di mobil-mobil bis rem ABS itu solenoidnya mahal. Jadi dia pada satu detik dia harus bergerak 10 kali dan itu berapa kali dipindahkan. Jadi dia hanya belinya di ini Asprega sekali ya, yang harganya 100 ribuan gitu. Nah, ada kan di sana ada pakai dia menggunakan seal karet ya. Nah, di karetnya itu yang bocor. Ketika karet bocor, maka angin pneumatiknya harus ditahan sama dia. Hanya buka kalau pas lagi ngelakson. Itu ada buka terus. Karena apa? Ininya habis. Tapi bukanya belum bunyi kan ya. Jadi di sana bukanya gini sebelum dia masuk ke selang klakson. Bukanya di belakang. Jadi nggak bunyi klaksonnya. Saya buka keluar anginnya. Jadi nggak bisa bunyikan klakson sebenarnya. Dibuka karena sehingga kebocoran itulah yang menyebabkan terjadinya kasus di Cibubur yang menewaskan 11 orang. Dan saya bisa membuktikan bahwa penyebab rem blong itu ini karena apa? Pada saat rem ini klakson ini masih ada, saya kosongkan anginnya, saya starter idle sampai penuh, membutuhkan waktu 14,7 menit. Begitu saya potong, saya anggap ini nggak ada klakson ya, tak supel untuk rapat. Berarti ini nggak ada klakson nih. Berapa? 6 menit waktu. Ada gap terlalu jauh. Nah ini menunjukkan kebocoran, makanya itu udara di dalam tabung itu keluar terus yang sibuk. Ini menjelaskan pengemudi pada saat di jalan tol, dia ngomong, saya dengar suara mendesis tapi nggak tahu. Terus tekanan angin di dashboard itu dia menunjukkan 7 bar. Saya kaget, 7. Bapak jalan di jalan tol Rawamangun itu kan data kan ya 7. Rasanya tidak mungkin, karena apa? Cara kerjanya kompresor itu kalau kita tegas itu kan harusnya nyedot angin kan dimasukkan dalam tabung. Kalau dia dipegas terus nggak pernah ngerem kan berarti harusnya penuh. Kalau dia nggak pernah ngerem dipegas terus 7 berarti ada bocor masih. Nggak tahu. Begitu saya bocor di situ. Nah itu Pak, jadi bahayanya klakson relay bukan karena klaksonnya, tapi karena dia ngambil angin dari tabung angin yang untuk ngerem. Kemudian instalasinya nggak sesuai dengan standar praktis industri. Inilah bahayanya. Kapan aja dia bocor, angin yang ada di sini terbuang ke sana, dan ketika tekanan di dalam tabung 5 bar selesai, pengemudi nggak bisa ngerem. Dan tepuk tangan buat beberapa kasus yang motor listrik ya meledak cas dan sebagainya.
Jadi sesuatu yang menggunakan baterai lithium perlu kita ketahui dalam baterai itu bukan gelondongan, dia ada beberapa sel di dalamnya. Ya, jadi dalam satu ini ada beberapa sel, ada banyak sel lithium itu 2, 3, 4. Ya, contoh yang baterainya kayak bis Inka itu dalam satu box itu ada 32 modulan. Di dalam setiap modular itu ada 72 sel. Jadi banyak baterainya selnya. Nah, setiap sel itu pasti sebelum dipasang itu udah disamakan dulu nih. Misalkan nih, ini kapasitasnya 3.500 mAh, maka semuanya sama seharusnya. Jadi ketika di charge ini harus sama semuanya. Tapi nggak semua sel ini pasti akan sama. Bisa jadi ada meleset ya, ada deviasi. Misalkan nih Pak, salah satu dari sel itu lampahannya bisa mencapai 80%, sementara lainnya 100% bisa dicas isi listrik, sementara satu nggak bisa, cuma 80. Sehingga pada saat kita ngecas 100%, yang 80 ini akan mengalami overheat, ya kan? Karena ketahanan dia udah turun dibandingkan teman-teman yang 100 di baru cuma 80. Ketika temannya sampai 100 dia udah overheat. Pada saat lithium mengalami overheat, dia pasti akan mengalami proses kimia mengembang dan meledak. Itu udah pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu di setiap namanya sel baterai itu ada namanya BMS, Battery Management System. Itu yang saya tanyakan pada saat saya memeriksa bis BYD, bis Inka. Coba cara kerja BMS-nya gimana? Kamu mendeteksi satu box atau ke modular atau ke setiap sel. Ketika dia jawab satu box file, saya nggak mau. Saya maunya setiap sel. Jadi harusnya BMS ini harusnya tahu ketika dari sekian banyak sel ada yang malfunction, ada yang turun performnya, dia langsung diputus, dia nggak akan dapat arus. Itu tugas BMS. Nah, yang ditanyakan masalah power bank sama motor listrik. Motor listrik hati-hati jangan asal beli murah. Power bank juga sama. Kalau HP seperti HP Samsung dan sebagainya itu mereka udah pakai BMS yang bagus, itu dijamin. Jadi bapak kalau ngecas semalaman lupa itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau power bank, nah ini ada harga ada upah nih. Ini masalahnya kata kuncinya di BMS, Battery Management System. Apakah power bank ini dilengkapi dengan BMS yang bisa mendetek semua sel sehingga ketika ini terjadi langsung di-cut, nggak akan sampai terjadi overheat. Nggak semua power bank itu, karena kalau mereka nggak ada jaminan orang power bank kan nggak ada mereknya, ada mana-mana. Nah ini menjelaskan kenapa KNKT melarang mengecas power bank dalam bis, karena kita nggak tahu siapa yang bisa jamin bahwa power bank itu ada BMS yang bagus. Kalau HP sekarang hampir semuanya BMS bisa dipertanggungjawabkan, termasuk motor listrik. Saya hati-hati karena Kemenhub nggak pernah memastikan BMS motor listriknya bagus atau enggak. Tapi kalau mobil listrik iya diuji benar. Nah kemarin di Inka juga bisnya kita pastikan ujinya supaya gagal lagi, ganti lagi terus sampai dapat BMS-nya bisa mendetek semua sel BYD. Nah ini Pak, jadi kembali lagi beli motor listrik jangan asal beli, ya takutnya nanti motornya baterainya nggak ada. Ini soalnya keselamatannya motor listrik hanya ada dua Pak, di wiring sama di baterai. Salah satu malfunction bakal celaka di situ karena udah ada prinsip mekanis lagi di sana. Kalau di mobil Dino dan sebagainya kan sekarang banyak paket Pak yang bisa menyebabkan celaka itu banyak sekali. Kalau di mobil listrik enggak, hanya dua. Kalau nggak wiringnya, baterainya yang bisa mencelakakan. Nah, itu jelaskan kenapa power bank nggak boleh dicas di pesawat, di kereta, di bis. Karena nggak ada yang jamin bahwa power bank ini BMS-nya bagus yang bisa mendeteksi setiap sel lithium yang ada di sananya dan mengangkat arus listrik pada saat dia sudah mencapai kapasitasnya. Dan terkait SSI dan terkait keselamatan bahwa kita mulai dari edukasi dan memperhatikan perawatan, kemudian juga mungkin
cara kita memperlakukan pengemudi juga harus kita perhatikan. Teman-teman Bismania juga sudah punya kesadaran untuk defensive driving tadi. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat. Amin. Sebagai moderator, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didapat ya, pada hari ini pun kita banyak mendapatkan wawasan ya, pengetahuan ya, yang selama ini yang mungkin kita dari sisi penumpang nggak banyak tahu gitu kan ya, atau mungkin kita dari sisi penumpang yang juga memprovokasi ya, tadi kalau misalnya bilang mindsetnya memprovokasi gitu kan ya, tetap sampai gitu kan. Nah, juga terima kasih kepada PO, perwakilan dari PO Garuda Mas dan Ibaru ya atas kepercayaannya dalam menggunakan Resino ya sampai 1 juta kilometer ya tanpa perawatan. Dengan tepuk tangan. Ya tadi disampaikan juga oleh Pak Didi ya, ada beberapa 3 faktor ya, saya catat 3 faktor. Itu masalah kualitas ya, terus masalah driver dan mekanik gitu ya. Kalau masalah kualitas sudah tidak ganggu lagi Pak ya, kualitas produknya. Oke. Terus yang kedua driver ya, yang ketiga adalah mekanik ataupun masalah orang-orangnya nih ya, orang-orang yang ada di balik kendaraan tersebut ya, di balik itu ada driver dan mekanik. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wildan ya, panjang lebar ya terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan seperti itu ya. Nah, jadi memang di kami sendiri ya teman-teman semua ya, jadi sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman ya dari komunitas Bismania ya, tepuk tangan lagi untuk Bismania ya, buat kita realisasikan ya masalah yang untuk bisa berkunjung di tempat ini gitu ya. Nah, tapi tadi saya juga menyimak ada beberapa teman juga ingin supaya ada kesempatan ya dari masing-masing korwil misalnya ya, ya kita terbuka gitu ya, terbuka Mas ya, kalau memang nanti pengen main lagi ke sini gitu ya, buat teman-temannya silakan gitu ya, kita sangat-sangat terbuka ya. Jadi disampaikan memang HTCC ini ya salah satu bentuk ya bagaimana PT Hino ini mau berkontribusi. Dan kebetulan tadi visinya sama semua nih dari Bismania, gimana sih supaya kita memiliki transportasi darat yang nyaman, betul nggak? Nyaman itu pasti aman gitu kan. Nah, sedangkan divisinya Hino salah satunya bagaimana kita menciptakan transportasi, mewujudkan transportasi yang aman ya untuk masyarakat Indonesia. Ya tentunya dari KKT itu sudah menjadi salah satu lembaga ataupun lembaga independen yang dibentuk untuk bisa ya memastikan ya peningkatan keselamatan dalam hal ini untuk transportasi darat. Dan dari customer pun ya juga memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, teman-teman komunitas sebagai konsumen tentunya yang memiliki suara, betul nggak? Ya, suara konsumen itu kan sifatnya powerful ya, lebih didengar gitu ya. Nah, jadi ini kita butuh namanya kolaborasi. Dan bagaimana sama-sama kita bisa menciptakan, memberikan transportasi darat yang nyaman dan aman seperti itu. Dan HTCC salah satu kewujudannya ya, tanggung jawab dari PT Hino ya untuk bisa menginvestasikan tempat ini untuk meningkatkan edukasi ya tentang bagaimana berkendara yang aman dan berselamatan. Ya ini sudah hampir 1 tahun ya, Januari kita ini 1 tahun HTCC berdiri ya. Ya jadi kita perlu jalan tol kita ini masuk dalam kategori jalan tol paling mau sedunia. Jadi yang paling banyak menelan korban jiwa. Jadi setiap kilometer korban meninggal dunia itu paling tinggi di Indonesia. Nah, saya berulang kali ditanya, ada apa dengan jalan tol kita? Saya bilang, jalan tol itu bagus. Satu-satunya jalan di Indonesia yang elemen geometrinya terpenuhi ya jalan tol. Karena dia sudah diuji dan sebagainya.
Buktinya apa? Kita bisa lari 150 di sana. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, ingat rumus fisika dulu, bahwa kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak dan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi ketika kita memacu kecepatan yang tinggi, harus ada konsekuensi yang kita tebus. Apa? Waktu reaksi kita makin kecil. Jadi waktu reaksi normal manusia yang dipakai referensi di dunia itu adalah 2,5 detik. Namanya case time, perception, identification, exploration, evolution. Waktu ketika melihat sesuatu, memprediksi, kemudian perintah otak, perintah kaki 2,5 detik. Itu kalau normal. Ketika Bapak bawa mobil kecepatan 150, waktu itu akan turun. Pertanyaannya, Bapak terlatih nggak dengan waktu reaksi seperti itu? Anaknya Deddy Corbuzier waktu itu diberi hadiah bapaknya mobil sport. Apa jawaban anaknya? Papa mau bunuh saya. Jalan tol Cipali bisa dilalui 200 km per jam. Mobil ini bisa lari 200 km per jam. Tapi saya nggak terlatih memiliki waktu sebagai seorang pembalap. Jadi kalau saya bawa mobil ini jalan Cipali, mobilnya bisa, jalannya bisa, sayanya nggak bisa. Nah, ini pemikiran ini belum tentu ada di pengemudi bus dan pengemudi lainnya. Mereka nggak paham bahwa dengan kita masuk jalan tol Cipali kita bisa lari 150, mobil-mobil sekarang ini larinya aman bisa. Yang nggak bisa adalah waktu kita makin kecil. Di bawah 1 detik maka orang nggak akan bisa lagi refleks. Kalau Bapak tahu nih, sebelum orang mau balapan mobil ujiannya, dia benar-benar setiap pembalap terus diuji waktu reaksinya nggak boleh lebih dari 1 detik. Bapak mampu nggak segitu? Kalau nggak terlatih jangan. Bapak bawa sana. Nah ini contoh. Jadi pesan saya selama ini kan nanti saya juga dipanggil oleh Komisi 5. Jalan tol kita paling mau sedunia dan jangan diprovokasi kita diri sendiri dan pengemudi lain suruh bawa maju, suruh laju. Banyak contoh kasus bis-bis ya, bis STJ. Waduh. Truknya belok ke kanan, bingung dia, bantingnya di Pemalang 8 orang meninggal. Itu pas aku ikut belakangnya itu. Artinya pengemudi ini pikirnya, saya lebih kosong. Mereka lupa, pengemudi truk ini nggak punya knowledge, dia nggak memprediksi jarak. Dia ke kanan, dia lupa kalau truk itu akselerasinya lambat, kemudian dia nggak bisa menghitung jarak. Jadi ketika di depan ada truk, hati-hati loh Pak, Bapak itu jangan sembarangan. Kalau bisa jadi dia tiba-tiba ke kanan loh, di luar ekspektasi kita ya. Nes ini kita udah nggak punya waktu lagi, selesai. Sering terjadi. Jadi itu Pak ya, jadi tolong kendalikan speeding pada saat di jalan tol, karena mau macam di jalan yang sangat bagus. Baik teman-teman, jadi acara hari ini sudah selesai. Jadi seperti itu ya untuk acaranya. Ada perkenalan unit baru dari Hino yang Hino AK240. Terus ada sambutan juga dari KNKT tentang keselamatan dalam berkendara. Terus ada penghargaan juga ya untuk 3 PO bus yang mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. See you next video and bye bye.